Wah, ini petang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bajingan. Nah, gue ya malah beres ya lah. Oke teman-teman, ketemu lagi channel Daun Bawon podcast ngapak pating keradak orang nyambung orang masalah sing penting kepenak. Oke ya gue bisa bisa boleh lah ya. Nah, malam kali ini kita akan ngobrol dengan seorang musisi berbakat dari Karanganyar. Kalau teman-teman tahu channelnya, nama channelnya adalah Susah Tidur. Namun terkadang di YouTube susah tidur, susah dicari. Kalau cuma susah tidur doang, susah dicari. Nanti malah sing metu doa-doa dan sebagainya. Oke, kita kenalan dulu dengan bro kita malam kali ini, Mas Tijo. Selamat malam Mas Tijo. Selamat malam Bung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantan meriang sitik sih. Harus selalu ditanyain sehat apa enggak. Tapi yang pasti alhamdulillah waras ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama bekennya ini kan Mas Tijo. Ya, Nama aslinya siapa sih Mas? Nama asli Dwi Prasetyo Bae sih Mas. Dwi Prasetyo Bae. Orang Bae. Dwi Prasetyo, panggilannya biasanya Tio, terus dipleset-plesetnya karo bocah-bocah Tijo iya, sempat mengalex barang Victoria sempat. Mantap siap. Pikiran motor. Pikiran traktor. Mas Tijo, kapan sih awal-awal bermusik? Mulai bermusik, mulai suka musik, mulai melakukan aktivitas musik, kapan Ki Mas? Bermusik itu sebenarnya sih dari kalau mulai berkecimpung langsung ya Mas, naik manggung ya kayak SMP lah, mulai SMP. Jangan Mas. Bro. Oh, iya. Bro. Oke. Mister Bawang. Ya nek aku main musik dari SMP kalau mulai manggungnya. Tapi mulai suka ya emang kecilik sih karena mungkin pengaruh keluarga juga yang kebetulan juga kakak keluarga pemain musik juga ya. Kalau bapak ibu ada yang musisi? Tidak. Ibu sih. Ibu musisi. Iya. Kalau bapak tetap hobinya musik juga? Bapak ya cuma pendengar aja sih, tapi lebih ke burung dara sama burung dara. Ayam jago itu. Mungkin ngelepekin darahnya. Iya, anak template juga. Anak iramane loh. Oh iya. Ini bentuk koreografi dan lagi. Susah tidur itu nama apa sih Mas sebenarnya? Susah tidur. Ya waktu bikin Susah Tidur itu kan sekitar awal 2013. Awal 2013 dan itu emang sebenarnya bukan sebuah band yang emang nantinya kita bakal konsep akan jadi seperti apa gitu. Tapi lebih karena berangkat dari satu kegiatan yang emang membosankan sehari-hari yang kita lakuin sama teman-teman di Susah Tidur, khususnya sama si Konyol waktu itu, si Dinda sama Ucok juga. Emang karena kita bertiga itu ya pengangguran yang agak sejahtera lah, orang-orang prasejahtera gitu lah. Alhasil karena mungkin punya keresahan yang sama, kita coba iseng bikin satu band yang sebenarnya itu sih cuma berbasis rutinitas aja sih. Kita nyari rutinitas cuma lewat media main musik gitu. Oke, terus terinspirasi nama Susah Tidur? Kalau namanya sendiri ya nggak ada filosofi tertentu sih. Karena emang intensitas nongkrong kita juga lebih cenderung di malam hari. Alhasil ya emang ya udah Susah Tidur aja sih. Ya emang karena berangkat dari tadi yang pertama, karena ini nggak pernah kita konsep akan jadi seperti apa, kayak kita bentuk band dengan apa movement tertentu lah. Kita besok punya target mau kayak gini-gini, kita enggak sih, cuma bikin aja karena having fun aja. Makanya penamaan pun terkesan kayak nyeleneh aja, kayak cuma nyeletuk aja terus ya udah itu aja. Mungkin kalau susah kok nggak kepikiran susah berenang gitu. Susah berenang, susah nyelam, susah buang air. Itu terlalu frontal sih. Kalau kita bawa grunge, musik yang agak liar sedikit mungkin boleh lah, itu nama-nama yang cukup recommended. Susah kencing. Oh iya, susah kencing. Bandnya alirannya punk. Wah sih. Bandnya Susah Kencing, lagunya sedih kan ada ironi di situ. Sisi kontradiktifnya sangat kentara banget. Berarti mengawali karir
profesional sebagai seorang musisi 2013? Ya belum dikatakan profesional, bahkan sampai hari ini pun belum sebenarnya sih. Tapi kalau Maksudnya sudah memantapkan jalan hidup saya musisi. Iya, secara eksistensi emang udah dari 2013 akhir sih. Jadi kita 2013 dibuat akhir. 2013 awal itu emang belum punya kegiatan apapun, paling cuma bikin lagu aja sih. Dan manggung itu pun belum pernah. Bikin lagu juga? Bikin lagu. Oh, itu di band Susah Tidur itu Di bukan? Susah Tidur. Enggak apa cover lagu itu enggak, memang membuat lagu, aransemen, terus memang jadi single-single gitu. Iya. Atau mungkin sekarang sudah double-double jadi album gitu, Mas? Kalau album baru EP doang sih, EP baru. EP? Iya. Mini album. Oh, mini album. Kalau teman-teman mau ngepoin, teman-teman mau ngepoin, mau searching channelnya di YouTube Susah Tidur. Aku ingin jajal gitu. Jajal, gue liat Susah Tidur. Sing keluar doa susah ketika susah tidur, akibat orang susah tidur. Mandan angel ya. Ternyata ternyata itu memang masih sebuah makna yang ya tadi seolah-olah juga terkesan kayak jenenginnya. Iya, gitu. Cuma nyeletuk aja lah ya. Tapi asik kok ini. Itu goleti kepriwe? Susah tidur apa ya channelnya? Dia pengen goleti dan apa ya? Dengan keyword sing tepat, gue ya paling susah tidur musik sih paling aman. Susah tidur musik. Iya. Susah tidur musik. Untuk bro-bro. Kadang ya gue perasaan sing tak temui dari beberapa orang pun sama sebenarnya sih masalah tentang pencarian Google-nya ya. Iya. Susah tidur musik, teman-teman. Tapi kan kita memang pengen jajal untuk merubah caranya, merubah paradigma media sosial. Ketika ada beberapa band juga yang menyerap satu istilah tertentu untuk penamaan grup mereka, dan alhasil pun era sekarang ada yang justru di mesin pencarian lebih condong ke bandnya. Misal kayak efek rumah kaca bae lah. Jenengan misal nulis efek rumah kaca, metune ya bandnya itu. Efek rumah kaca adalah sebuah pengaruh emisi gas berlebih dan sebagainya kayak gitu. Betul. Ya kan, jadi karena mungkin kalau dibilang efek rumah kaca digambar kan sulit juga. Iya, cuma Google ya. Iya. Google kan pada artian dia itu sebenarnya kacamata. Iya. Kacamata, tapi kalau di searching engine image yang keluar ya logonya Google. Iya. Oh iya benar juga. Cuma susah tidur mungkin challenge saya karena susah tidur juga kalimat sing dinggo nang literasi sehari-hari lah kayak kan. Sehari-hari. Karena kayak efek remaja kan emang hanya ada di beberapa forum-forum dan obrolan-obrolan seputar hal spesifik yang global luar berbau dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau susah tidur kan kita nyeleduk apa ngora turu ya, susah tidur nih. Ya karena ini juga jajal memanfaatkan peluang gue agar mungkin wong semakin kesini semakin mengidentikan susah tidur dengan sebuah grup band ya. Alhasil karena itu sering keluar dari obrolan sehari-hari kita, celetukan kita, hasilnya ya inbox senawa gitu. Bisa merubah paradigma itu sekali lagi. Tapi ya jadi itu agak sulit sih. Frase yang memang sering diutarakan di kehidupan sehari-hari. Mengapa kau urung turu? Lah, susah tidur lah. Iya. Oh iya. Gue kayak jeneng band loh. Nah, kan gue iya. Ketika kita sudah berhasil, gue merubah paradigma mindset uang seputar istilah susah tidur dari saingannya dengan genre yang sama, gampang tidur band. Mungkin ngomongin teman dihubungi laris lagi gampang tidur. Tapi Bian sempat hal menarik juga sih. Jadi pas lagi penamaan nama band. Iya, pas lagi susah tidur emang wis jalan. Susah tidur itu sempat manggung di event yang agak nggak biasa buat kita ya, Jadi kita main di acara punk waktu itu di daerah Grenggeng. Itu acara Karanganyar bernyanyi. Ya kita coba main karena emang sebelum susah tidur ada kan beberapa personil susah tidur kayak aku Bian kan musiknya nang keduberangan lah ya. Kayak Konyol basisku kayak punk. Konyol nama aslinya? Dinda. Ya nek si Dinda ge basically musik berangkat dari musik punk. Karena kita mungkin jenuh juga ya, aben-aben main lagunya kayak gitu boring wis mumpung ana event punk jajal melu, kita pakai nama Sudah Tidur. Jadi ya cukup kontroversial sih pas gue sempat mungkin beberapa orang ya, lu apa kok main acara kayak gue, ora apa-apa lagi jenengan refreshing pelaku musik ya. Jadi gue butuh dinamika seperti itu sih. Oh, butuh challenge, butuh sebuah challenge ya. Juga buat nostalgia lah paling ora.
Dulu juga sempat dulu di situ punk juga. Iya. Itu awal punk berarti pas SMP berarti. Aku SMP kelas 3. SMP kelas 3 ngepang. Iya. Rambutnya jabrik-jabrik gitu, Bro. Ora rasane kene lebih old school ya. Ya kan pang-pang desa kayak gitu ya, pada umumnya lah. Nek pang kota mungkin garpune nang tengah, garpang desa ada minggir bos ya. Karena ya sebatas mungkin kalau style sih nggak terlalu ya next style. Tapi mungkin lebih ke ya kayak musik ketok sih mungkin. Nggak terus terbawa ke tampilan sih alhamdulillah orang. Bahkan dari beberapa musisi Cetak minum ya Mas? Oh slow. Ya? Aku juga mau minum. Dari tadi nunggu kamu. Wah segar sekali. Oh sama. Oh iya. Wah main numblok. Aman. Oke, ya. Dari kayak beberapa musisi lah, podcast sebelumnya si Gojang, Fajar. Itu juga memang dia juga musisi juga, juga pengusaha juga. Ya orang ini kayak wongnya nanang kene lah. Iya. Nah, juga kan musisi di Kebumen terkadang juga memang banyak yang istilahnya bukan hanya berhubungan, bahkan juga dulu pernah melakukan hal yang sama kayak Mas Tijo, boleh musik ngepang nih. Iya. Nah, sebenarnya kalau sepengetahuan Mas Tijo nih, aku juga baru ngerti. Pang gue jadinya apa sih Mas? Atau di Mas Tijo itu apakah pang itu hanya sekedar aliran musik? Faktanya kan tidak sekedar aliran musik nih Mas. Ada ideologi juga konon katanya di situ. Terus kemudian akhirnya terwujud dalam sebuah style yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang mereka salah satu ini Gojang juga sempat cerita salah satu perekrutan pegawai di tempatnya dia itu menggunakan selera musik. Takoni nek pang anu kepriwe? Oh, pang gue idealis. Bahkan dia aja bisa istiqomah tidak mandi 5 hari. Itu ya, Cai. Nah, itu ternyata seperti itu tuh stylenya tuh. Nah, pang sendiri kalau di Mas Tijo sendiri itu pang gue apa sih? Kalau aku sih bicara lewat sudut pandang musik ya, musik disit ya, ngomongin secara literasi yang dipakai band-band punk gue mungkin agak sedikit berbeda dari esensi musik itu sendiri sebenarnya. Kayak kita tahu kan musik emang gampangannya satu karya seni karya seni kan pasti identik dengan estetika, dengan karsa dan rasa sebagainya lah. Tapi punk sebenarnya punya sisi keindahan kuwi duwe. Cuma dari sudut pandang kita melihat musik punk dengan kacamata sing kepriwe. Misalnya kita lihat dari harmoni. Sebenarnya musik punk ora buruk secara harmoni, mereka punya itu kayak. Tapi karena mereka mungkin punya apa ya istilah kecenderungan untuk having fun secara musik memang benar-benar freedom of expression istilahnya. Jadi ya mereka memainkannya dengan gaya mereka sendiri, lebih natural, lebih apa adanya. Cuma nek bicara substansi justru malah lebih konkret karena banyak bicara seputar isu sosial. Iya, betul. Banyak cara dogma yang disampaikan menguong-uong. Sebenarnya sih medium dalam mencari informasi untuk menggugah effort wong juga untuk ikut mengalami satu keresahan yang sama dengan apa yang band-band punk gue sampaikan. Sekarang kalau kita tanya band punk dari sudut pandang hal sing teoritis lah di musik kayak. Gue pasti banyak orang yang teoritis justru malah punya kecenderungan kalau kita terpatri nang teori ya. Pasti akan menganggap ini wah ini musik apaan nih mungkin wah gedumberangan banget misalnya kan. Tapi punk bukan itu yang disampaikan. Bukan esensinya bukan di situ ya. Ketika kita melihat dari sudut pandang lain yaitu mungkin berangkat dari literasi dan substansi lagunya. Ya pasti wong bakal sadar nek pancen luar biasa ya. Pangge punya justru malah punya effort lebih untuk memberi ajakan konkret ngomong lia gitu. Sekarang musik nggak sebatas dinikmati kita bersantai cuma sebagai latar belakang untuk menemani aktivitas kita udah kan. Berarti tidak punk itu mungkin lebih ke arah tidak hanya sekedar orang bahkan menikmati beatnya itu enggak atau menikmati melodinya. Ya misalnya contoh kayak orang orang yang mungkin suka lagu Korea tanpa bisa
bahasa Korea. Ya mungkin itu fine-fine aja cara mereka menikmati musik. Yang bahasa universal juga. Bahasa universal. Tapi di sisi lain memang punk itu ada sesuatu yang disuarakan gitu. Pasti seperti itu. Sebenarnya juga nggak terpatri pada isu-isu politik ya, karena kita merujuk pada asas mau freedom of expression mau. Alhasil ya band punk ya. Sekarang kita mau main musik jazz, tapi karena emang kita punya kecenderungan di zona-zona yang seperti itu, kita mau mengemas musik jazz eksperimental versi kita atas nama kesenangan itu, kita nggak salah menyebut mereka punk, nggak masalah. Pokoknya mau bikin lagu cengeng sekali, mau cinta, mau apapun, kalau ya emang berangkat dari rasa senang dan tanpa kekangan orang lain, emang kita bener-bener dengan sadar melakukan itu dan senang melakukan gue ya just do it lah. Gue punk menurut gue. Yang penting asas kebebasan itu nggak terpatri lah pada tema tertentu. Iya. Termasuk labeling. Expression freedom itu tadi ya. Termasuk justifikasi orang tentang punk seputar style, fashion dan sebagainya. Menurutku kan gue juga satu hal yang diskriminatif yang sudah cukup menyimpang, karena mau label Anda sebagai musisi kah, mau sebagai aktivis kah, atau sebagai masyarakat sipil, ustadz sekalipun, jika mungkin Anda punya satu keresahan dan Anda coba menyuarakan gue atas nama kebenaran, kebaikan, ya kamu adalah punk lawan. Nah gue jadi ya kawan kan karena Bung tahu punk karena musiknya, jadi alhasil selalu diidentikan mengono kan. Kayak lagu cengeng, lagu cinta, pasti loh masa punk nih, kayak biasanya yang jadi korban popang gitu lah. Punk melodi kan juga banyak mengulas tema-tema seputar percintaan remaja gitu kan, persahabatan. Ya uang kadang anak segelintir sih menjudge musik-musik seperti itu, wah kayak mau dupang jadi salah besar. Jadi teman-teman perlu eksploratif lebih supaya tidak terjebak dalam stigma punk yang seperti dipahami orang pada umumnya. Kurang memahami lebih dalam, tapi dia sudah coba bersuara malah akhirnya jadi nggak kena esensinya. Ya do it yourself pun masuk satu klasifikasi punk juga. Ketika ya kayak Gojang lah, misal contoh lah, Gojang sih jadi entrepreneur gitu. Ya karena dia punya sisi itu ya gitu. Bersemangat berdikarinya tinggi gitu. Jadi ya kalau kita terlalu terpatri ya pasti akan justru akan terjebak pada suatu stigma tersendiri ya, malah artinya nggak tersampaikan malah punk itu apa. Walaupun di sisi musisi dan di sisi ideologi punya cara bagaimana memandang itu masing-masing ya. Iya sih, kalau next yang lebih konkret maning malah bicara Sex Pistol lah. Sex Pistol mungkin kalau kita bandingin sama band-band di era mereka, misal ya anak Pink Floyd, katakanlah anak The Zombies, katakanlah, itu ya secara kualitas main musik mungkin bukan yang merendahkan Sex Pistol, tapi kalau dibandingkan dua band yang tadi sebut, pasti Wong akan anggap Sex Pistol ada di klasemen ketiga. Tapi kalau kita bicara seputar sensitivitas mereka terhadap isu yang berkembang di Inggris khususnya, itu cukup lebih dominan ketimbang band-band lain yang punya kualitas lebih sih dibanding Sex Pistol secara musikalitas. Karena faktanya basis Sex Pistol, Sid Vicious kan orang yang bisa main bass. Sid Vicious orang bisa dolanan bass. Jadi emang di beberapa lagu Sex Pistol, Sid Vicious pun di tracking nang orang di belakang Sex Pistol kayak additional player mereka. Oke. Jadi yang mau disuarakan Sex Pistol kan bukan gaya-gayaan mereka baik bisa main band bikin lagu orang. Oke, segi substansinya. Mantap lah itu, bisa jadi ini gambaran untuk Karum rokok ya Mas ya? Oh iya, slow. Iya tuh. Jenengan betul ini. Beda rokoknya. Oh iya. Beda-beda dikit. Iya. Tapi asapnya sama. Lebih ini ya, lebih mengikuti perkembangan zaman. Bukan. Begitu ngobrol nggak bisa ngerokok lagi Mas. Oke, sekarang gini. Kalau dari lagunya Susah Tidur. Iya. Itu seputar apa sih Mas? Menceritakan seputar apa? Dengan basic punk nih. Dengan basic punk yang tadi ada kita juga bisa belajar bareng-bareng teman-teman dari Bro Tijo. Aku nggak khawatir bawa keteletot Mas Mani. Bro Tijo bahwa ternyata hati-hati nih ketika memandang sesuatu itu jangan dari satu sudut saja. Banyak sudut yang harus kita pertimbangkan, bahkan banyak referensi juga yang harus kita bandingkan dan kita perkaya. Nah sekarang kalau dari Susah Tidur sendiri, itu lagu-lagunya menceritakan tentang apa Mas? Sebagian besar sih emang keresahan pribadi dan ya apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita aja sih.
Sekarang kalau kita Pang dong. Hah? Pang dong. Banget. Cocok. Ya gue jadi nek aku sih sederhananya ya. Aku punya satu batasan tersendiri lah untuk bukan karena nyong mengekang diriku sendiri ora, tapi batasan kie atas nama apa ya carane nyong mengora gelem bicara sesuatu hal singkirane nyong sih melakukan gue khusus untuk hal-hal negatif ya. Untuk hal-hal negatif. Ya misal apa sih hal-hal yang berhubungan dengan ya kenakalan kita lah sebagai manusia kayak nyolong sendal lah ya. Nyolong sendal. Berarti ketika wis ya kalau sebagian aktivis rokok bilang rokok itu berbahaya lah, yang anti rokok gue. Nyong ora mungkin gawe lagu jangan merokok kayak gitu, jangan. Karena gue sih anak kecenderungan nyong untuk melakukan hal itu kayak. Jadi batasanku mung gue tok sana atas nama konsistensi. Suatu hari susah tidur nyanyi lagu tentang nyolong sendal, wis ora nyolong sendal berarti ya. Iya, kudune sih gawe lagu wis ora nyolong sendal. Nyolong sepatu. Jadi bercerita juga tentang kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Misalnya apa sih Mas? Di lagu apa bercerita tentang apa? Kayak next yang paling deket sih sejauh ini sih Puasa Bicara. Puasa Bicara kayak emang aku pribadi. Tapi kan ketika lagu itu Puasa Bicara. Lagu itu terlontar ke telinga banyak orang, alhasil kan akan timbul interpretasi baru dari orang-orang gue. Sebenarnya Nyong juga tidak membatasi mereka untuk menganalisis lagu, mungkin ya itu kan malah lebih baik ketika ana relevansi tersendiri dengan kehidupan orang-orang di luar sana. Walaupun mungkin secara konteksnya ora sesuai karo apa sing tak buat, tapi bukan soal. Berarti lagu itu cenderung lebih fleksibel kan untuk apa sing sedang keresahan sing dirasakan orang lain. Berarti cuman kan sudut pandang pribadi sih emang sederhana tok sih Nyong lagi turun kamar kayak sepi temen ya dan bikin lagu. Seperti itu saja gitu kayak gitu. Sederhana. Asik ya. Musisi ya. Iya. Lagi sepi bisa bikin lagu. Apalagi kalau lagi patah hati. Ada nggak sih Mas lagu patah hati? Ya ana sih mantan sih. Jadi ditani lah ya. Oke, iseng-iseng. Dari tak kulik-kulik ternyata setelah nggak sulit sih untuk cari channel susah tidur. Cuma ketika ditambahi musik itu jadi lebih karena ada bukan karena apa? Jadi salah ngomong. Ketika cari susah tidur, musik, terus kemudian ada judul apa terbaru atau enggak nih Mas? Anak Sapi. Ratapan Anak Sapi. Ratapan Anak Sapi. Itu lagu kedua yang kita rekam dari 2013 lagu kedua yang direkam. Iya. Itu ada di berarti udah cukup lama ya? Cukup lama sih lagu udah. Ya berapa tahun itu sampai sekarang? Ya hampir 7 tahun lah. Jadi untuk bro-bro di rumah yang nanti mau coba dengerin lagu Anak Sapi, kita akan coba tanya langsung ke pembuat liriknya makna dibalik Ratapan Anak Sapi itu apa? Karena ada syair yang menarik nih Mas. Bro Tijo. Yeah. Menunggu dewasa untuk disantap manusia. Yeah. Terkadang sapi digunakan apa sebagai media. Itu saya lupa. Tapi yang pasti syairnya itu cukup apa ya? Analoginya itu cukup apa sih ya? Cukup menggetok menggetok. Itu ceritanya gimana Mas? Sapi itu sebenarnya itu ada apa ya? Ini justru malah satu lagu yang buat aku pribadi punya pandangan yang cukup jauh dari lingkungan kita sehari-hari sih. Karena di medio 2013 kalau nggak salah 2012-2013 itu sempat ada heboh gitu kan kasus korupsi impor sapi Australia. Iya. Nah itu di situ juga melibatkan banyak politisi kita yang ya alhasil merangsang saya untuk coba bikin sesuatu hal yang unik dari kasus ini gitu ya, dan akhirnya kita coba bikin ke lagu. Kalau bicara lirik-liriknya sih kita nggak mau ngeritik itu secara langsung, tapi lebih tersirat cuma sampai lah paling nggak kita pengennya sih sampai esensinya. Kalau kita bikin satu tema, kenapa sapi yang seolah-olah jadi figur utama di situ? Karena
kalau kita lihat sendiri, sapi itu sendiri kan satu hewan yang menurut saya cukup ya pasti lucu dan favorit lah ya, secara dagingnya juga mahal. Ya kalau dilihat sapi dulu waktu kecil imut-imut dan pasti mendapatkan satu treatment yang luar biasa dari si peternak. Iya. Karena ya ini barang komoditas gitu kan. Harapan lah ya. Barang komoditas, dikasih vitamin, dikasih rumput yang segar kan. Pokoknya benar-benar tercukupi lah. Effortnya besar lah untuk sapi ini ya. Tapi sangat ironis ketika dia udah besar dan tumbuh sesuai ekspektasi si peternak, justru malah dimakan. Ini bukan karena saya nggak makan daging sapi, enggak. Tapi karena ini dibuat untuk menyamakan atau kita bikin satu analogi dengan manusia gitu loh. Sekarang bayangkan kalau itu manusia, kamu udah dikasih makan, waktu kecil dirawat dengan sangat maksimal, tapi setelah besar kamu mengalami satu hal yang tragis itu, yang kamu sendiri mungkin nggak pernah bayangkan ketika kamu kecil itu. Karena kamu udah terbiasa hidup sangat cukup lah dengan apa yang kamu makan, dengan gizi yang dijaga gitu. Kamu dimakan, disembelih dan terus dimakan. Tapi itu nggak terpatri pada satu interpretasi aja ya. Iya, lebih dari itu, di medio 2012-2013 itu sapi nggak cuma dimakan dan disantap oleh kita, melainkan juga buat lahan korupsi gitu kan. Sangat ironis, sangat tragis gitu. Itu kalau manusia gimana kan? Jadi analoginya di sisi lain memang dia peran dasarnya itu, kalau menurut lagu peran dasarnya itu memang sudah seperti itu. Dengan peran dasar yang seperti itu bahkan juga masih dipoles lagi ya Mas ya, dengan satu peran bahwa dia jadi komoditas korupsi ya, yang notabene malah juga merugikan orang lain. Itu kan kayak kalau kita coba bayangkan itu terjadi sama diri kita, itu kan pasti itu nggak bisa, itu sampai nggak bisa bayangkan tuh. Nggak sempat kebayang Mas, saya udah dipotong. Iya, gimana sih ini yang rumah aku sih? Walau udah gede malah kayak gini. Walaupun interpretasinya tiap orang juga bisa beda-beda ya. Misalnya dilalah orang kan memang terlahir dengan penuh harapan ini dan sebagainya, dan ternyata kenyataan tidak sesuai ekspektasi, itu juga bisa. Jadi pengertian secara seninya bisa diartikan dengan interpretasi penikmatnya sampai ya Mas ya. Kalau dimakan mentah-mentah mungkin ya seolah-olah emang kayak saya vegetarian gitu istilahnya lah. Enggak juga, saya doyan daging. Orang enak. Gimana kan? Iya lah. Tapi kan yang jadi komoditas itu kan ternyata sebenarnya nggak cuma sapi Mas. Bahkan padi dan beras itu jadi komoditas. Iya sih. Ya mungkin bisa dong Mas bikinin lagu dong Mas. Iya. Mungkin, tapi karena belum ada ininya. Belum ada rangsangannya ya. Iya. Jadi kalau susah tidur pada umumnya memang tidak terpaku pada suatu tema-tema tertentu khusus gitu, enggak ya? Iya, kalau masalah caranya saya pengen bikin lagu yang konseptual gitu ya. Itu kayaknya bisa dihitung lah berapa, dan bahkan kayaknya nggak ada sih. Jadi emang karena kita ada di momen tertentu nih. Terus kita melihat sesuatu kok kayak ada yang menarik. Ya itu langsung di situ aja kita bikin. Kayak misal kalau saya sering banget dapat suntikan inspirasi itu dari WC. Itu satu wahana yang cukup ini sih, menunjang inspirasi. Jadi dimana kita bisa merenung, bisa introspeksi kan. Jadi bisa ngeden juga. Kenapa WC Mas? Entah kenapa. Jangankan saya, orang Andrea Pirlo aja dapat free kick kayak gitu, selain lihat Juninho juga dia dari WC. Nah, kenapa sih kok choice-nya kamar mandi? Ya itu seperti yang Mr. Bakwon sampaikan, kalau kamar mandi emang sangat menunjang fantasi orang gitu. Ya baik itu yang terkait dengan hal-hal yang positif ataupun positif banget ya. Walaupun ya ada potensi, ada pemborosan di situ ya, pemborosan sabun mandi dan segala perangkat-perangkat yang bisa. Bu, sabunnya Bu. Sabun colek. Harus nggak saya apa? Pedumas. Ya
itu udah kayak hal yang lumrah lah ya. Sangat kondusif lah, sangat hal yang kondusif banget untuk kita. Karena nggak mungkin ketika di kamar mandi terus ada orang masuk. Beda sama kamar tamu mungkin. Iya. Di kamar tamu, ruang tamu lagi asik-asik ngelamun. Disapu. Paham kancane marani. Oke, berarti kalau secara umum memang susah tidur itu tidak mengusung suatu tema sing misalnya ya broken heart tapi ora ya. Blas. Ya bukannya itu maksudnya tidak apa ya nyambung karena kurang interest base ini itu di susah tidur ya. Karena ya agaknya susah tidur pengenku sih dibikin bener-bener sing natural banget. Ya mungkin tidak menutup juga ya kalau itu bicara patah hati, cuma mungkin kita cuma main literasi aja sih. Oh berarti sudut pandangnya mungkin natural dalam artian memang apa yang ada di situ itu memang betul-betul suatu bentuk penyuaraan ya. Iya. Ya kalau kita harus bicara sesuatu hal yang sangat private kayak patah hati kan itu pastilah keresahan banyak orang kan. Cuma keterwakilan itu sudah banyak yang mewakili. Iya, sudah banyak yang mewakili itu. Alhasil kita mau bikin sesuatu hal yang berbeda dari apa yang udah mainstream itu agak susah. Jadi kita emang mending cari-cari tema-tema yang deket-deket aja sih yang kiranya kita masih mampu untuk menawarkan sesuatu hal yang baru lah. Oh. Jadi ya kalau untuk terpatri pada tema cinta agak susah di ininya sih. Berarti kalau lebih ke teknisnya sih ya, literasi berawal dari tadi freedom of expression terus kemudian yang Tijo tadi bilang bahwa punk itu juga suatu bentuk penyuaraan. Artinya idealisme punk di sini tuh masih cukup kental gitu ya. Ya bisa jadi sih. Emang karena kita main musik sendiri juga emang berangkat dari rasa seneng aja kan. Rasa seneng aja loh. Nggak ada misi akan harus jadi seperti apa itu kita having fun aja. Karena saya punya pandangan kalau kadang sesuatu hal yang didasari sama ambisi sama ekspektasi yang berlebih itu bakal nantinya berpotensi jadi bumerang juga buat kita. Alhasil kita mending ngalir-ngalir aja. Ada inspirasi apa bikin lagu seputar itu ya kebetulan adanya itu ya kita bikin itu aja. Nggak pernah menyengajakan diri untuk coba bikin lagu tentang harus patah hati nih. Enggak gitu. Enggak. Harus nyuarain politik nih mumpung momennya pas enggak juga. Apalagi itu gitu. Jadi berarti kalau tadi ngambil tema tentang anak sapi yang kemudian itu ternyata ngefeel banget. Yeah. Artinya juga mungkin beberapa kasus yang tidak terlakukan juga ada juga mungkin ya. Ya pasti banyak. Pasti banyak ya. Iya. Cuman itu sangat ini sekali ya, sangat apa sih istilahnya? Dilala feel-nya dapat banget ya, Mas. Iya. Iya, Jo. Sorry. Kalau mungkin untuk hal-hal yang politis ya, kayak sapi kan kita menyamarkan sesamar mungkin. Sangat tersirat atas nama emang kita cuma mau menawarkan garis besar aja kalau sapi itu kasihan banget ya, gitu aja sih, simple. Nah, kalau untuk banyak hal yang bertemakan isu-isu politik itu kita kayak ngerasa itu bukan tupoksi saya pribadi lah sama teman-teman emang bukan tupoksi kita sih. Jadi kita sekali lagi kembali ke awal tadi, kita nggak bakal mau bikin sesuatu hal yang kita sendiri nggak paham itu apa gitu. Jadi mending yang deket-deket aja yang pasti nggak cuma kita yang tahu tapi banyak orang yang juga punya keresahan yang sama. Itu kita cuma jadi ini aja lah, jadi media aspirasi mereka, penyambung lidah rakyat lah. Penyambung lidah. Iya. Panjang lidahnya dong jadi ya. Oke, Mas. Ini kan tahun 2012. Tijo kan di vonis glaukoma nih, Mas. Iya. Mas Tijo. Itu kan berarti ketika tahun 2012 gitu Tijo apakah sedang lagi hot-hotnya bermusik atau memang lagi dalam fase mengawali itu? Enggak, malah kecenderungan buat main band itu kayak udah sangat minim banget lah. Justru malah lagi fokus di sekolah waktu itu. Oh, pada waktu itu kelas kuliah. Kuliah. Iya, baru masuk kuliah. 2012. Oh, berarti kita umurnya beda-beda tipis lah. Betty. Iya.
Karena mungkin zaman sekolah dulu kan kita pasti punya satu mindset yang apa ya, yang umum lah seputar remaja di usia itu. Kita sekolah, lulus, kuliah, habis kuliah ya untuk mengembangkan passion agaknya nggak terbesit lah sama pas sementara itu memang lagi fokus studi ya. Iya, pengennya lulus ya kerja gitu loh, biasa. Oh, oke. Pas ini memang podcast yang lalu kita sempat bahas itu, Mas. Apa terkait dengan mindset orang nggak mesti di kampung sih, cuman ceritanya memang analoginya adalah pemuda di kampung yang memang sekolah kemudian cari kerja keluar dari daerah. Iya. Oh, saya juga pelakunya gitu. Oke, robot industri. Tapi nggak salah, robot industri juga menunjang perekonomian kita kok. Betul. Iya. Itu kan hanya istilahnya sebuah analogi yang bagaimana orang bisa nanggapin positif, bisa menanggapi ini juga. Kalau nggak kayak gitu lah gimana juga kan. Oke, terus kemudian ketika tahun 2012 kemudian Mas Tijo divonis glaukoma. Pada saat itu apa yang dilakukan, Mas? Setelah ini terjadi? Yang dilakukan setelah itu terjadi. Waktu pulang kampung? Enggak sih. Jadi emang gejala yang namanya kan pasti kita punya gejala gitu. Gejala itu udah ada dari saya ini kelas 3 SMP. Oh. Kelas 3 SMP itu jadi kalau bicara seputar penglihatan itu dari yang kiri dulu udah konslet itu. Jadi kan dulu juga aktif di bola. Oh. Saya 3 tahun penjaga gawang Popda Rayon 6. Mantap. Itu medio 2007 tujuan. Udah berapa kali dihantam bola itu aja ya, Mas? Bolanya tapi bola kulit ya. Oh iya, siap. Jadi itu kelas 3 itu kayak kok ada gangguan ya. Cuma aku nggak tahu itu apa gitu. Jadi cenderung dihiraukan aja. Dihiraukan. Terus kok ada yang kayak itu kok kamu matanya agak beda ya. Terus saya ternyata iya agak beda. Terus aku coba tutup ternyata gelap. Gelap. Jadi kenapa ini? Yang kiri doang. Oh, coba tutup satu ya? Iya. Yang kanan ditutup terus yang kiri. Iya. Yang kiri nggak lihat, blank gitu udah. Plus. Bahkan saya pun nggak masuk. Itu kan aku udah panik banget dan aku memilih untuk nggak cerita karena ketika aku cerita pasti aku akan mendapatkan satu respon yang menakutkan kayak, itu kenapa itu? Coba kamu diperiksa itu kasihan ya dan sebagainya kan. Empati yang datang di momen-momen aku masih SMP itu sangat menakutkan buat aku gitu. Alhasil menutup diri sampai di kelas 2 STM kan aku kelas 1 main bola lagi. Itu udah kayaknya susah banget. Udah nggak bisa ini kelas 2 diikutin lagi cuma hasil aku cerita ke guruku. Cerita dan ya guruku nyaranin buat berobat. Alhasil aku coba membuka diri buat berdialog sama orang tua dan orang tua yang kaget juga lah. Ya itu responnya sesuai sama apa yang aku ekspektasikan. Alhasil ya malah tambah takut. Alhasil ya berobat. Ditambah ini yang paling menakutkan itu ketika aku itu berobat di Gombong lah waktu itu ya. Oh bukan di Jogja deh, udah di Jogja. Di Jogja. Di rumah sakit Diab Mata kan. Itu ada rekomendasi dari salah satu rumah sakit juga di Gombong itu disuruh berobat di YAP itu karena secara teknisnya lebih luar biasa kan. Memang untuk khusus mata ya. Aku sampai sana ketemu dokter di sana setelah aku diperiksa di laboratorium yang sangat luar biasa itulah. Menurut itu pengalaman yang langka juga sih buat orang-orang kan jarang kan masuk situ kan. Dites sarafnya diapain lah itu. Terus waktu berdialog sama Bu Dokter, aku tanya, "Bu, ini bisa sembuh nggak?" gitu kan. Dokternya bilang, "Ini udah nggak bisa sembuh," gitu kan. Loh, kalau gitu gimana? Ya kamu harus operasi. Nah kalau operasi sembuh nggak? Tetap nggak bisa sembuh. Gitu jadi. Yang dioperasi apa gitu ya? Ya iya, saya juga takut kan ketika mungkin mau operasi, alhasil justru malah memperburuk situasi. Ya saya sih ngambil itu sih. Nah, saya pribadi ngambil operasi itu karena dokternya aja udah bilang ini nggak akan sembuh gitu. Jadi daripada aku harus menghilangkan beberapa
Iya. apa ya, mungkin saraf-saraf yang di apa ya, ketika habis operasi kan pasti ada sesuatu yang berbeda lah Iya, di pasti. dalam kan. Udahlah aku biar pasrah aja. Jadi ketika hidup sampai nggak hidup, susunan sel dan saraf dan sebagainya dalam kepala sama dari awal penciptaan sampai selesai ya sama gitu aja sih. Tapi ya kalau bicara rutinitas sih emang sangat terganggu dan pernah sih ada fase-fase depresi, frustrasi itu pasti lah. Sampai nggak mau ketemu orang, jangankan orang ya, teman gitu. Orang ketemu orang tua aja itu males, itu cuma mengurung diri di kamar, tutup pintu. Kadang juga dengar suara orang tua nangis gitu, kayak nyuruh makan, tapi nggak pernah tak hiraukan gitu. Karena ya emang bener-bener wah itu pressure-nya sangat luar biasa waktu itu. Sampai dengerin musik aja yang aku pribadi punya kecintaan besar ya terhadap musik. Itu sampai takut dengerin, bukan karena musik haram, tapi karena ada sesuatu hal yang menggiring aku ke masa lalu. Ingatan-ingatan masalah itu masih ada ketika aku bisa main musik, apalagi waktu itu kan main drum toh. Ketika dalam keadaan seperti ini kan nggak bisa main drum lagi. Oh, waktu dulu tuh drummer. Penjaga gawang dan drummer ya. Iya. Terus kapan titik baliknya ketika aku bermusik melah? Itu di 2000 berapa ya? 2013 itu sih. 2013 awal. Berarti istilahnya masa-masa kaget itu ada di 2012 menuju 2013 ya. 2013 itu mencoba titik balik untuk mengawali sesuatu yang baru gitu Mas, berarti Mas. Ya ketika ada satu titik di mana saya ngalamin satu kebosanan yang mungkin ini udah pada titik yang paling fatal lah. Ini udah saatnya aku nggak kayak gini terus. Dan ketika aku coba membuka diri buat ketemu orang, dan yang bikin aku kaget dan sangat appreciate ketika banyak orang yang justru malah nggak menghiraukan kondisiku dengan menganggap aku ya biasa-biasa baik lah, nyong sehat-sehat baik. Jadi ya di situ loh pertama membuka diri kan waktu itu emang sama konyol itu kan. Konyol. Jangan diganti T ya. Oh iya, siap. Jadinya tonyol nanti. Oh iya, siap. Jadi kalau apa mulai membuka diri sama teman-teman ya, diantaranya konyol, itu coba bikin satu hal yang kiranya kita sama-sama suka. Dan itu juga bisa buat mengisi kekosongan rutinitas. Waktu itu kan kebetulan si Konyol juga masih sekolah waktu 2013 kan, masih STM. Karena nama aslinya siapa sih kok jadi Konyol? Dinda. Oh iya tadi. Namanya cukup girly ya, tapi kalau lihat orangnya mungkin manly. Iya, sangat oddly sih lebih. Oke, gini Mas. Saya juga salut ya, cuman bukan dari segi Mas Tijo yang dalam kondisi keterbatasan tetap berkarya, tidak, tapi memang teman-teman bisa lihat di Susah Tidur Musik, memang kualitas musiknya jos. Moga nanti bisa teman-teman dikepoin, bisa langsung jangan lupa di subscribe. Tapi memang kualitas musiknya oke. Artinya di sini kan saya juga seperti yang tadi kita obrolin, memang di fase-fase kehidupan seorang, fase dimana memang harus terhenti itu memang wajar adanya ya Mas. Tapi kan ketika berhenti terus, itu masalah ya. Ada titik jenuh yang nggak bisa kita tolerir sebenarnya. Harus kita lawan. Terus yang menarik nih, Mas Tijo ini kan bahkan malah gadgetnya 2 nih. Nah, saya penasaran Mas, bagaimana keseharian Mas Tijo dalam menggunakan gadget untuk berkomunikasi sama teman-teman, untuk istilahnya mungkin ngulik-ngulik lagu juga ya Mas ya. Sangat itu menunjang. Kuwi kepriwe sih jane? Mungkin penasaran. Mungkin ini juga bisa jadi apa sih referensi untuk teman-teman. Ya awalnya itu bisa dicontohin ya Mas. Ya, nanti dicontohin. Jadi awalnya 2017 sih. Jadi ketemunya ya. Aku kan mulai cedera lagi kan 2012 akhir. Di 2012 sampai 2017 gue emang masih mengandalkan gadget sing biyen banget lah. Waktu itu cuma
gadget itu difungsionalkan sama buat ya telepon sama ini sih musikan lah, ngerokok musik tok kayak gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman kan kita tahu lah sekarang perangkat 2012 ki pas zaman nih apa sih Sony Ericsson ora aku nganggone BlackBerry yo anak BB coy anak gaul masa itu. Oh iya siapa sekarang mengalami nasib yang cukup tragis, terburukannya cukup sekarang kalau pakai BB udah siapa aja dibully itu. Dan gimana Mas selanjutnya? Main BB nggo apa ngerokna musik terus sampai di 2017 aku jajal tuku iPhone. Tapi tujuanku tuku iPhone ki mung karena videonya apik kan, nggo ngerekam halus ya lah suaranya jernih. Jadi mung apa gawe feed bae lah nang Instagram iki upload tok. Terus ana satu temenku jenenge Jumavo. Jumavo. Itu nge-explore HP ku. Jal ngiling ngene kayak. Terus dia coba searching buat nyari satu aplikasi yang kiranya bisa menunjang mobilitas seorang difabel gitu, khususnya di mata. Dia cari nemu satu fitur namanya voice over. Ya, dia mengabarkan mengaku, bro, HP-mu isan anak voice overnya jajalnya mbok isan go apa ya kayak yang go mobilitasmu sehari-hari lah kayak. Boleh dicoba. Terus tak jajal, diajari sidik-sidik sih nang kayak cuma secara eksplorasi aku ngembangna dewek karena aku juga kaget ternyata fitur voice over sendiri sangat komplit sebenarnya untuk menunjang ya kayak misal ya kayak lah muru putus suaranya lah udah kayak peteng ya 44 menit yang lalu nek aku sehari-hari ya iki HP-ne muni ana suarane misalnya keadaan orang muruk kan ya apa keadaan biasa lah normal emang ada pintasan tek jadi 3 kali itu layarnya bisa dinyalain ya kayak misalnya apa yang terjadi di HP jadi suara jadi sih gawe mudah kan emang ketika untuk berpindah ya dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain karena ini touchscreen jadi ada beberapa sekat-sekat dan mungkin nek normal kan kudu presisi ya misal Instagram nang pojok dhuwur ya kudu mencet pojok dhuwur kan ikonnya nang dhuwur tapi kalau di voiceover bisa digeser-geser jadi maning ngekliknya pun nggak harus pas karo ikonnya misal dilelah voiceover nyebut Instagram tapi kalau ngeklik nang kene pun bisa mlebu tek misal apa di Instagram misal nang kene Instagram nang pojok kene aku ngeklik nang kene pun mlebu ya gitu. Jadi kayak analog lah tombol lock dan ngekliknya juga beda kita ngekliknya 2 kali dengan adanya voice over itu memang sangat menunjang berarti ya Mas sangat menunjang nek wong sing kurang ngerti nyong terkesan seperti wong sing normal bae bahkan ya seiring eksplorasiku nang perangkat ki juga banyak nemu ya kayak setiap panggungan kan ada beberapa momen aku yang cover lagu juga kan cover lagu misal lagu Inggris lah lagu-lagu bahasa Inggris di mana nek aku mau sebatas ngrungok natok ora bisa apal misal bedakna can karo can misal kan ora keton kan nek listeningku anu payah banget alhasil aku ya ki ya ngeja jadi di voiceover itu ada fitur sing bisa ngeja misal contoh kayak ngomong apa ya? Heboh di luar banyak apa kayak? Heboh keluar banyak. Oh, sorry maaf salah. Ya gitu aja sih kan heboh ya ini iseng aja. Huawei. Oh gitu. Yang Safari. Voice over apakah itu cuma ada di iPhone aja? Iya sih, tapi Android juga ada, cuma aku ora isa. Android. Oke, memang karena awal kenal awal make itu. Oke. Oh itu tab ya Mas ya? Iya. Iya Jo ya, sorry. Ya apa ya kayak nang YouTube. Lagi kan bisa kan? Memuat. Ya. KPI D A K
Tidak, ya. Misalnya kalau kan iya, bisa ngeja. Jadi sangat mempermudah banget sih. Dan bahasa misal aku naik lagi nggak nonton bal sih biasanya. Ya, kan bahasa Indonesia sebagai Inggris. Ketika lagi nyebut starting line up pemain nggak bahasa Inggris kan kayak dewek nonton nang Sky Sport bae gitu. Ngaku literasi bahasa Inggris. Jadi misalnya bal-balan masih juga ngepoin starting line up-nya juga ya? Iya. Apa mending nang live score juga sekarang kan ada komen di mana apa kejadian Jalan pertandingan disampaikan KB kan. Tapi ya moga-moga nggak masih ngepoin Inter Milan ya Mas ya. sih. Ya karena Scudetto-nya musim ini kayaknya Lazio mimpi ya. aja ya. Oh, Lazio. Lazio. Peringkat loro loh. Oh iya betul. Masih 4 poin loh. Lazio Atalanta lagi naik daun nih. Iya. Conte nih boleh juga nih. Ya walaupun strateginya itu aja. Tahu aja. 3-4-3 aja. Chelsea juara, Juve juara. 3-4-3 sayapnya maju mundur Tapi, jadi back 5. tapi kalau bicara Juve saya yakin misal pelatih udah Conte pun, udah Sarri pun, siapa lah misal Rahmat Darmawan apa tetap pasti juara. Gue pasti guys kodratin Juve juara ya. Terus kayak Barcelona juga ya. Iya lah ibarat naskah Rambel min PSG ya Juve ya Jet Karel. Iya siap. Dan menangan bae. Oh, ini pengakuan dari Internistil loh ya. Saya nggak ngomong ya. Tapi ya respect lah Juve orang ketangnya champion Neymar dan tipis lah nembebing tiras sih. Urung tau triple bareng ya. Oh iya, Inter pernah loh. Pernah 10 loh bro. Semua. Jose Mourinho. Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak dinikmati oleh Zlatan Ibrahimovic lah ya. Apes banget pindah malah orang tadi. Oke Mas. 2000 kemudian sama teman-teman tadi sama Konyol tadi ya, sama Dinda mencoba untuk bermusik lagi. Terus kemudian dari 2013 awalnya itu mulainya startnya awal 2013 kan ya tadi ya. Sampai sekarang nih. Dari awal itu sampai hari ini itu sudah jadi berapa single lagu, Mas? Single lagu berapa ya? Pokoknya ada beberapa lagu juga yang belum dirilis kan, belum keluar. Tapi udah jadi materinya ya. Tapi kalau yang udah dibungkus itu baru satu mini album sih. Satu mini album berapa lagu? 6. Mantap. Albumnya judul albumnya? Belum tahu sih kalau albumnya mau dinamain apa, tapi buat materinya udah masuk ke studio juga. Cuma tinggal lagi proses aja sih. Karena corona aja jadi pulang kan. Hah? Karena corona? Iya, karena corona jadi pulang kan waktu akhir tahun kemarin sampai per Maret ya. Corona mulai parah lah ya, Maret itu kita lagi menggelar satu proses produksi di Jakarta sama teman-teman Anoeksi, dibantu Bang Ade Palo juga dari sore. Oh, jadi, sore iya tahu. Yang lagunya judulnya kalau nggak salah. Ya. bener. Oh, itu suka tuh. Ini Mas, kalau misalkan berarti sudah masuk ke label ya? Ya, lebih ke indie label, cuma masih ke indie label. Ya. Ini juga indie label baru, itu bentukannya Josaphat Killing Inside. Itu iya. Itu kan sempat ketemu lah. Saya itu sempat ketemu di rumah sih waktu itu. Josaphat main ke rumahku waktu itu kan. Jadi ada event di Karanganyar, di alun-alun Karanganyar itu kan sempat di 2018 kalau nggak salah ya. 2018 ada Killing Inside sama Rocket Rockers. Ini ada cerita agak konyol juga sih, bukan yang sebelum Andra. Cerita basisnya berarti konyol? Enggak sih, jadi ini lebih melibatkan ke aku sama Samit kan, Samit Fas April. Oh iya. Ada si Itas juga. Jadi ya ini awalnya sih karena mungkin ke Samit juga mungkin salah satu penggemar Killing Me juga kan. Terus coba buka dialog sama Bang Josaphat buat suruh main ke kafe di Kebumen. Itu kebetulan punya teman juga. Terus Bang Josaphat mau karena waktu itu kan teman-teman Klims harus pulang ke Jakarta, tapi Bang Jos ada keperluan di Magelang. Nah, sama si Samit di kontak, ternyata dia bisa datang. Dia datang dan ikut nongkrong tuh di kafe itu. Terus
siang hari itu Josafat pengen ngabarin ke Samit kalau Josafat harus ke Magelang. Nah waktu itu naik kereta api. Lah waktu sama si Samit sama si Ita dianterin ke stasiun Kebumen, waktu ngentri tiketnya ternyata nggak kebaca. Setelah dicek tiketnya Salah. Pemberangkatannya bukan dari stasiun Kebumen tapi dari stasiun Karanganyar. Oh. Alhasil mereka buru-buru langsung bawa ke stasiun Karanganyar, dan setelah sampai stasiun Karanganyar keretanya udah berangkat. Nah disitulah keusilan Samit dan Ita gitu. Bang Jos, udah daripada mungkin ya dongkol ya kereta ini kan, mending kita nongkrong dulu yuk di tempat temanku. Kebetulan dia juga musisi street team juga nih gitu. Dulu kan waktu zaman SMP-an itu pasti kan kita nggak lepas dari Gelung Inside, dari Tertin dan teman-temannya itulah. Nah hasil sama si Samit sama Ita dibawa ke rumahku. Kebetulan kan stasiun sama rumah dekat, sekilan doang, sekali napas lah kalau sprint itu bisa. Jadi dibawa ke situ ketemu, ya pasti kaget juga sih. Secara emang kayaknya sebuah hal yang nggak mungkin kan, tapi ternyata emang. Tapi memang ngefans juga ya sama Killing Me. Ya ngefans sih waktu masa muda. Ya. Makanya kegondrongan ini pengaruh dari orang-orang itulah gitu kan. Ketika kita tonton, wah itu bisa juga gitu. Terus waktu lulus sekolah, kalau ditanya cita-cita pasti bukan yang aku pengen beli ini enggak. Apa lulus sekolah cita-citanya pengen gondrong gitu. Karena dari gondrong ini kayaknya lebih laki, percaya diri. Lebih percaya diri. Kalau lekong iya sih, kalau gondrong kan. Jadi setelah sampai rumah, itu aku posisi baru bangun tidur. Si Samit sangat ngotot sekali banguninnya kan, sampai hampir emosi. Alasan gue keluar, malah tiga, apa kabar gitu. Ternyata Samit datang gitu kan, sangat mengagetkan. Dan dari situ ada dialog ngobrol. Dan ternyata emang ya ada banyak hal lah yang kita obrolkan sampai akhirnya momen itu selesai. Josafat pulang juga dianterin sama si Samit sama kita. Waktu itu ke Jogja dulu. Nggak ketinggalan kereta lagi ya? Nggak ketinggalan, naik kendaraannya Ita waktu itu sih, dianterin mereka. Terus beberapa bulan setelah hari itu si Josafat ngontak Samit, suruh nyampein ke aku kalau ini aku baru bentuk satu indie label namanya Anoiksi Record. Anoiksi ya, Anoiksi Record. Itu pengen melibatkan Satidur untuk bergabung bersama mereka di sana gitu. Dan ketika dapat penawaran itu kayak, kok bisa sampai sejauh ini gitu kan. Dari pertemuan yang singkat itu melebar-lebar, ternyata kayak ada satu keterikatan. Tapi waktu itu musik-musik dari Susah Tidur itu udah nongol di YouTube atau? Udah. Oh, jadi sempat ini dulu ya? Bang Josafat sempat ngulik-ngulik juga ya? Sempat. Ya setelah melalui satu proses yang panjang yang kita nggak pernah duga itu, alhasil penawaran itu kita indahkan. Kita langsung bikin satu planning buat pemberangkatan ke sana. Setelah semuanya siap, kita berangkat ke Jakarta dan ya tergabunglah bersama teman-teman mereka di Anoiksi. Tapi yang agak mengagetkan itu di Anoiksi ternyata lebih banyak menaungi band-band post hardcore gitu. Kalau buat post hardcore, ya kalau band indie popnya kan cuma Susah Tidur doang di antara mereka. Ya kayak ada Toxic, Sunrise, Games, itu kan band dengan aliran yang cadas gitu kan. Ya kalau Susah Tidur kan sangat mini dan mungkin artinya cadas gitu. Jadi kita ngerasa kayak canggung gitu, kayak aduh ini kok bandnya cuma ini doang. Tapi ya tetap jalan aja, karena ya yang namanya musik sama aja lah semua, mau bicara genre apapun. Musik itu kan dimainkan oleh manusia lah. Esensi manusia sendiri kan adalah manusia sosial, tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Tanpa memandang latar belakang dan sebagainya toh. Betul. Jadi kalau ada orang malah punya mindset bahwa saya bisa hidup tanpa orang lain, enggak lah ya. Iya. Oke, sekarang gini. Yang menarik ya untuk saya yang mungkin nggak ada basic musiknya nih Jo. Ketika suatu band tergabung dalam sebuah, tadi punyanya Bang Josafat itu berarti istilahnya indie label ya? Iya. Indie label. Itu ketika band sudah tergabung dalam sebuah indie label, apa sih perjanjian secara antara band dan indie label itu yang mengikat? Atau ada apa sih di situ?
kalau bicara sebuah hal yang mengikat nggak ada sih, Atau mungkin ada tuntutan, oke berarti kamu harus siap dengan materi album segini, penjualannya begini, begitu gimana? Iya, karena sekali lagi Anoxi emang label baru, alhasil memang segala bentuk movement yang bakal mau dicanangkan sama Anoxi emang juga melibatkan band juga. Jadi band juga diberikan akses buat berdialog bareng. Jadi kalau masalah kayak kan yang kita tahu ini apa yang namanya label kan punya apa ya, butuh profit lah dari musisinya. Betul. Dengan mungkin melihat apa yang lagi laku di pasaran, coba kamu menyesuaikan diri sama Pasar. apa yang jadi selera orang gitu kan. Kalau di Anoxi enggak sih, karena sekali lagi kita berangkat dari asas pertemanan, saling support. Ya lebih Anoxi itu lebih apa ya, lebih membebaskan. Saya katakan sebagai ini aja, partner untuk melebarkan saya sih untuk seputar publishing gitu. Karena secara kita emang butuh manajemen ya, namanya band kan pasti harus ada planning ke depan, ngapain konsep dan sebagainya. Kalau kita selama ini kan main musik karena suka dan ngalir aja, tapi emang butuh, dan orang-orang di Anoxi sangat support dan punya kredibilitas ya buat bicara tentang movement dan sebagainya. Alhasil ya kita sebagai band yang datang dari jauh dari daerah gitu istilahnya, kita sama juga belajar di sana itu apa sih yang biasa indie label lakukan. Tapi kalau untuk pemaksaan enggak sih, kita dibebaskan buat berkarya karena sekali lagi ini masih sesuai sama apa ya, jalan idealisnya. Idealis yang udah diambil sama bandnya masing-masing. Oh gitu. Terus kemudian apakah ada dalam tanda kutip ya tuntutan dari label tersebut terkait bahwa harus ada outputnya nih? Apakah berupa album fisik mungkin? Kalau movement ke arah situ movementnya belum ada. Jadi karena orang juga belum kenal Susah Tidur, jadi kita emang dipromosikan dulu ya untuk memperkenalkan diri. Tapi kalau masalah produksi yang sedang kita jalanin justru malah itu mah satu skenario tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi emang benar-benar di luar dari Anoxi dan di luar dugaan gitu. Kalau bisanya menggelar proses produksi bareng sama Bang Ade itu kan memang karena sempat ngalamin satu fase di mana aku itu pengen banget pulang gitu. Maksudnya udah nggak betah di sana di Jakarta. Iya, karena kan ada beberapa momen juga kayak Bang Josephat sibuk atau si Dinda juga sibuk. Sedangkan aku juga nggak punya mobilitas lebih kan dalam keadaan seperti ini ya. Hasil bingung di kontrakan tanpa melakukan apa-apa. Hasil ada satu titik di mana kejenuhan itu muncul. Alhasil sampai pada titik yang udah paling darurat istilahnya, aku coba buat membuka dialog sama teman-teman di Anoxi, khususnya sama Bang Josephat. Ya Bang, aku pengen pulang nih. Ya pastinya kondisinya emang itu udah lama nggak pulang gitu ya. Lama nggak pulang, dan itu aku pengen pulang dan pengen di sini aja lah gitu. Karena di sana susah secara mobilitas dan melihat rutinitas teman-teman yang bantuin juga sangat sibuk kan. Nah, hasil aku sambat, aku pengen pulang Bang, karena ya problem-problem lah di luar musik sekalipun kan ada kayak masalah dana dan sebagainya gitu kan, karena kita nggak ngelakuin apa-apa. Alhasil ya setelah ada dialog itu ya udah, kalau mau pulang nggak apa-apa, tapi Bang Josephat tetap support, tetap mendukung, dan sama-sama apa ya, saling mengevaluasi lah. Ya mungkin nantinya kalau misalnya udah pada kondisi yang lebih baik, kamu harus kembali lagi lah ke sini gitu. Oke siap ya, aku di Kebumen juga kan melihat secara pengembangan karya lebih efisien ya, mungkin dari secara pendanaan. Iya. Dan mungkin karena ini lingkungan kita sendiri, jadi kita ketemu temen juga lebih nyaman kan, sering ketemu teman. Ketemu Konyol lagi berarti? Enggak, Konyol tetap di sana kan, dia kan di sana ya. Jadi ketika udah ada dialog itu sampai ke rumah, kayak aku kok masih ada sesuatu hal yang berat banget nih sambil ngerokok kayaknya. Oh Solo, iya. Nek orang utut kayaknya wagu ya. Nah gue kayak anak satu hal yang kurang gitu loh. Jadi hal yang kurang itu
dimana aku pengen ketemu sama satu orang yang adalah Bang Ade Palo itu. Aku pengen ketemu Bang Ade Palo, mumpung di Jakarta kan aku mikirnya, wah bisa tuh mengenai, masa Bali terus tidak membawa momen gitu. Sekarang kita waktu itu nggak kepikiran pengalaman lah sebagainya lah, kita cuma perlu momen aja gitu. Nah ketika aku coba ngontak, kan sebelumnya juga pernah ngontak sih bulan-bulan November pernah, tapi kan karena rutinitas manggung Bang Ade sama kesibukannya juga cukup lumayan, hasil sempat nggak kontak. Terus di bulan itu kan terjadi waktu aku jenuh banget itu kan di bulan Januari akhir. Aku coba sebenarnya spekulasi ngubungin Bang Ade, cuman masih bingung. Aduh, aku mau ngomong apa ya, takutnya ketika ngomong sekarang malah ntar kesannya nganyus banget gitu loh. Gimana sih kayak apaan sih ini, apalagi kalau Bang Ade mungkin lagi sibuk kan, kita nggak tahu kan. Hasil mikir sampai ketiduran. Nah, yang mengagetkan saya itu ketika sore-sore saya bangun tidur, lihat HP, Bang Ade ngechat. Bang Ade ngechat duluan. Jadi di tengah kebingungan saya buat ngechat Bang Ade, ternyata malah duluan nih ya. Ini Tijo apa kabar? Kapan nih main ke rumah kayak gitu. Alhasil wah, tanpa pikir panjang gas langsung ya. Dan itu pun yang tak harapin sama si konyol itu cuma ketemu Bang Ade, ngobrol, foto. Cukup. Di situ aja. Nah, ternyata banyak hal yang ini sangat emosional sih buat aku, dan ya mungkin dikasih jalan baru lah. Istilahnya mungkin gitu ya, sama yang Maha Kuasa dikasih jalan baru buat aku tetap punya fighting spirit di Jakarta. Ya sampai akhirnya terus bisa ketika ketemu Bang Ade sampai akhirnya terus bisa jadi ketika ketemu Bang Ade sempat posisinya masih tertahan di Jakarta. Masih. Ya, COVID belum datang COVID? Belum. Oh, belum. Belum terlalu separah sekarang. Belum. Baru isunya di luar negeri, belum sampai Indonesia. Belum masuk Indonesia. Belum masuk. Jadi ketika ketemu dan ya ternyata orangnya juga sangat friendly gitu. Itu kan jadi bikin betah istilahnya kan. Orangnya friendly, ngobrol-ngobrol sampai akhirnya udah tuh ada studio, siapa tahu mau coba di situ, ditawarin. Itu ada satu studio di daerah Salemba itu namanya Lontar Studio. Itu kebetulan yang punya juga basisnya sore sih Bang Awan. Langsung coba direkomendasikan ke sana dan ya akhirnya bisa produksi di sana juga. Luar biasa ya. Dan ya jadi nggak jadi bulan dari itu. Tapi nggak sempat kejebak di Jakarta pas COVID kemarin? Sempet, cuma baru ada isu beberapa isu penutupan wilayah kayak dari Depok ke Jakarta ada isu katanya ditutup gitu. Tapi belum ya? Belum ya, konkretnya kurang paham, tapi ketika denger isu itu terus jadi kepikiran, waduh ini Depok Jakarta udah nggak boleh, jangan-jangan besok buat keluar kota juga nggak boleh nih, keluar Jakarta nggak boleh. Nah itu udah takut banget, apalagi kan COVID satu wabah yang hilangnya lama banget, bahkan sampai hari ini pun belum hilang kan. Nah alhasil melihat jumlah korban dan yang baik yang positif dan yang meninggal itu makin meningkat, wah ini makin parah nih, daripada besok nggak boleh pulang. Dan sampai Lebaran, yang aku pikirin sih puasa sama Lebaran sih. Ketika Lebaran di sini dalam keadaan yang seperti ini kayaknya mandan rawat lah ya. Rawat banget, dan alhasil kayaknya balik. Tapi sempat anak isu barang KAI ke balik na tiket sing pada pesen. Iya betul. Dijajal pesen bisa. Bisa balik lah. Aku kayak nyewa gerbong nang kono, nang Sepur, kayak nyewa gerbong dewek. Sepi banget. Bisa gue turunan bareng gue. Mana bertekan kursinya mending latar sih gue turunan bisa. Serius. Pramu saji bebel liwat kono. Wong maning. Mau ora tuku kan. Berarti sama Bang Ade dari sore itu berarti dapat studio rekaman untuk produksi musik ya. Iya. Untuk dalam jangka waktu mungkin setahun ke depan nih. Dari Susah Tidur sendiri. Ini planningnya apa nih? Ya sementara ini sih masih fokus di penggarapan dulu sih, penggarapan album. Karena nek aku pribadi ki wong dengan fitur sing visioner ki wonten kurang. Jadi ketika aku suruh bicara tentang
apa yang akan kita lakukan di luar yang sedang kita lakukan, gue menenangin. Jadi mending aku fokus dulu sama ini yang sedang dilakukan sekarang. Yang dilakukan sekarang. Ketika emang udah ada barangnya, udah berwujud, baru mungkin akan ada move berikutnya. Okay. Cuma ya aku sih orientasi ora terlalu jauh juga sih. Aku mau bisa dua album secara penggarapan pun apa DIY ya is cukup sebenarnya sih. Maksudnya itu cita-cita aku sama si Konyol. Sebenarnya cita-cita yang pertama udah kelakon. Cita-cita pertama ke manggung ke Efek Rumah Kaca. Dia udah kelakon di Jogja waktu itu kan. Dalam event apa itu? Event itu punya Authentic City. Ya. Itu main bareng Efek Rumah Kaca, di mana satu hal yang spesial di situ kan bukan manggungnya, justru ketika aku mau berangkat ke venue itu banyak spanduk bertebaran yang di situ menuliskan Efek Rumah Kaca dan bisa tidur gitu. Itu doang sebenarnya Mas yang tak pengen ini. Ketika bisa lihat spanduk quick tok. Maksudnya kayak momen sama Efek Rumah Kaca kan ya seperti layaknya manggung-manggung biasa nih. Ya tetap spesial, tapi yang kalau ditanya yang lebih spesial ya gue mau ketika banyak spanduk di jalan yang menampilkan susah tidur juga. Nah, ketika momen itu udah terjadi, aku pernah berdialog sama si Konyol gue, Nyol, apa ini bubar gue apa? Wong cita-cita kita sudah tercapai kok. Kayak kita tuh nggak punya titik kepuasan sing muluk-muluk lah, kayak gitu aja udah seneng. Kan biasanya kan ada orang bilang jangan jadi orang jangan mudah puas ya. Iya, nek aku untung sebagai musisi, nek aku sebagai anggota DPR, nek aku rasa puas. Korupsi terus lah. Kan gajinya bawa gede kan. Aku rasa puas korupsi bae. Mending aku jadi satu kayak uang sing gampang dengan kecukupan sing minimalis pun yang wis cukup marem lah, wis cukup buat. Berarti sekarang ini dalam move menyiapkan materi ya. Iya. Menyiapkan materi untuk persiapan album berarti ya. Iya. Persiapan mini album. Album. Iya. Albumnya kalau boleh di spoiler itu langsung ada tema tertentu atau gimana Mas? Ya garis besar emang masih yang deket-deket aja sih dari kita. Sosial lah, isu-isu sosial itu juga nggak terlalu disoroti banget. Isu-isu publik khususnya kalau yang masih berkaitan sama saya pribadi dan mungkin orang-orang di sekitar saya ya itu sih yang jadi garis besar di situ. Oke, jadi mungkin fenomena-fenomena yang tidak sulit juga untuk orang temui ya berarti ya. Bener. Kalau untuk yang berkaitan sama hal yang terlalu jauh, mungkin itu politik, mungkin itu kita harus bicara seputar pembelaan terhadap sesuatu hal, itu nggak berani aku sih karena aku cenderung itu sih mending nulis apa yang mudah dicerna aja lah gitu, daripada yang harus bawa usung tema-tema berat dengan preferensi yang masih minim juga. Yang orang juga mudah temui juga ya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang bisa bicara sesuatu hal yang jauh dan punya hasanah ilmuwan yang luas di lagu itu ya, itu pasti orang-orang yang sudah mendalami dunia itu dengan riset yang mendalam, dengan apa pemapanan ilmu pengetahuan yang udah mumpuni lah. Kalau aku kan ini termasuk tergolong siswa sing goblok juga. Jadi secara skill akademik babar belas lah sih kowe misal takon yang tentang kalkulus ya pasti yang muntah-muntah kan. Nah, kalau skill akademik itu kan juga kadang-kadang mungkin ya jadi sorotan orang tua yang di beberapa artikel sih baca bahwa orang kudu pinter matematika ya. Iya kan sepakat. Ya masa B.J. Habibie dibandingkan Einstein dibandingkan sama Leonardo da Vinci. Sama-sama orang cerdas. Tapi apakah terus kemudian Leonardo da Vinci konsinau ngitung? Ini kan ya orang. Ya mungkin kadang-kadang masih juga dipandang bahwa berprestasi justru di luar akademik itu dalam tanda kutip malah tidak lebih baik ketika nilai matematika, kimia, fisikanya itu semuanya 11. Tambah piagam sih. Dan itu cukup jadi bisa jadi keresahan ya ketika bicara seputar ya pendidikan ya sing gede-gede bae lah sing ngalami bae lah ya.
ya waktu zaman sekolah kan ya aku main bola juga, main musik juga walaupun orang berprestasi, tapi setidaknya yang sing jenengane guru lah, pembimbing kan paling ora bisa melihat potensi. Ya kayak guru kan kayak orang tua lah, bisa ndelok potensi muridnya, oke ternyata punya sisi interesting yang tinggi terhadap seni misal. Ya kembanglah seni. Dirangsang terus, bukan terus malah dijustifikasi kok main musik bae ora tau malah dadi bodoh ya. Jadi apa sih ini? Terus kadang kan terkadang juga bahkan ini cuma sekilas baca di artikel. Kalau orang cerdas itu cenderung punya teman yang banyak. Di satu sisi ya, mungkin cerdas-cerdas yang lain ada. Ada bahwa ketika kita punya teman banyak kan secara logika kita berhasil mensinkroniskan antara ego masing-masing dan individu masing-masing hingga akhirnya semuanya itu berjalan sejalan. Bisa nongkrong sih, bisa ngobrol, malah yang mungkin banyak orang nggak ketahui, apa sih nongkrong suwe-suwe? Padahal di situ kita sedang, bahkan ketika si A itu berbuat salah ke kita ataupun si A punya kekurangan apa, kan sebagai teman kita bisa terima kekurangannya. Misalnya si A biar tau nyolong sendalku, wis njaluk ngapura kan ayo wis ya Mas ya. Itu kan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan di pergaulan tapi tidak kita dapatkan di buku-buku. Tapi tetap aja akhirnya ada stigma yang melihat bahwa gara-gara kayak gue akhirnya nilai-nilaimu jeblok. Aduh, ya itu. Kecerdasan yang hakiki kan justru malah ketika kita bisa menempatkan posisi dheweke kudu ngapa nang kono. Ketika kita berhadapan karo sapa, dhewe kan aja ngasih menyinggung wong dengan gue kan juga bagian dari kecerdasan. Betul banget. Yaitu tadi Leonardo da Vinci sama Einstein. Apakah terus kemudian dua-duanya bisa dipukul rata? Nah, kalau misalnya dari sudut pandang yang tadi kita obrolkan, jelas Leonardo da Vinci mungkin nggak cerdas. Jal matematika ini kepriwe ya, mungkin di luar beliau tahu matematika atau enggak lah ya. Ya gue kembali maning mengkodrat manusia lah, setiap wong kayaknya duwe kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita diberkahi satu kelebihan dan kekurangan kan esensinya gue saling melengkapi bae. Misalnya dengan bisa gambar, yang bisa gambar, ya yang diajari gambar, yang bisa main musik, dengan orang main musik, ya yang bisa main musik. Misalnya saya bisa gambar, Tijo nggak bisa joget, kita ajarin joget gitu. Ya aja bareng-bareng lah ya misalnya. Di dunia perjogetan ini memang interest sih. Gara-gara Blackpink. Oh iya. Blackpink versi Blackpink versi koplo enak loh. Terus tahu loh. Belum tahu sih. Jajal anak gue sing upload Blackpink koplo enak. Wong Indonesia lah sekali lagi kan. Jadi masing-masing wong jenenge sudah dibekali karo satu fitur sing gampangannya dia bisa mengolah sesuatu hal walaupun mandang eksperimental ya. Tapi aja ngasih kita menjustifikasi itu sebagai hal yang buruk kayak gitu. Yoi. Kadang kan benturannya kan ono ya ketika kita ingin memulai suatu hal yang berbasis eksperimental mesti aduh kok aneh kok malah wong nganggep apa ya kan. Nah itu sih jenenge bereksperimen lah sekendir-kendir mungkin. Betul. Karena selagi masih bisa bereksperimen dan selagi masih itu memungkinkan, karena kan nggak semuanya itu juga ya kaitannya kayak aku mungkin umur udah cukup lumayan dewasa. Berarti yang barang gitu. Kan beda-beda sih. Selisih 6 tahun lah lumayan. Tipisnya 6 tahun ya. Tipis. Karena kan disit ya bagi zaman kecil. Mungkin ini hanya sebuah opini sih ya. Ketika orang tua pernah bilang, makanya enggak gaul karo kanca ki milih-milih kanca. Engko mbok katut. Nah, itu kok agaknya ketika mengingat kenangan masa kecil itu terus dibawa setelah perjalanan hidup yang mendewasakan, melewati fase alay dan sebagainya. Justru kok itu kok malah menurut saya pribadi loh ya, teman-teman. Agak kurang pas. Nek aku berseberangan, Bung. Gimana? Ketika orang tua bicara, gue jatulan gue, ini membenarkan gue. Gimana? Walaupun mungkin orang tua bicara itu tanpa tolak ukur biasanya ya. Mungkin karena melihat secara figur, mungkin bilang dari dua kansa. Misal yang karena stigma yang populer tentang orang nakal kan tatoan misal ya. Paling umum lah. Secara kasar. Oke lah, caranya tatoan ya. Bagi misalnya orang yang
hidup di zamannya lah istilah kan. Gue yang kita tadi bicara stigma, orang tua ngelarang gue aku membenarkan itu karena apa? Siki ketikanya memposisikan jadi orang tua, pasti kan ya siapa sih sing gelem anaknya terjerumus. Walaupun nyong tetap membebaskan secara passion dan sebagainya, tapi apa fungsi orang tua kayak gue? Nek mung sebatas gue seneng iki yo sekarang lakone lah, kan resiko kita sendiri. Iya, itu mungkin di satu sisi orang tua itu kenal anaknya bisa katut apa ora ya. Ya mungkin sing harus sing tak soroti nek untuk ada pelarangan seperti itu yang orang tua juga harus ngerti dunia anak lah. Jangan sebatas mendeleng secara labeling ya gue stigma yang berkembang seputar atau seputar mabuk, seputar rokok kayak betul. Gitu. Jadi mungkin dilalah ketika mungkin ini pengalaman ya karena tadi itu dari sudut pandangnya Tijo. Dari sudut pandangku ternyata setelah nuwun sewune sedikit menerabas omongan orang tua, justru di sana dilalah kok akeh kenal orang dengan berbagai macam karakter yang sing aku dewe ki kaget. Awal-awal juga selektif nih. Kancanan karo kanca ngaji lah. Kancanan karo kanca-kanca biyen lagi nangaring SMA. Mungkin ya enggak, tapi orang-orang banget sih. Mungkin lebih banyak ke bocah-bocah IPA gitu. Main katut rajine is oke lah. Tapi ketika kemudian beranjak ke perguruan tinggi, di sana kan sing mau urip karo wong tua pada urip dewek mayoritas. Apalagi dari luar kota, ternyata memang ada sisi-sisi ketika kita membatasi, kita hanya akan ada berada di dalam lingkungan sing kuwi-kuwi bae. Dan benar akhirnya tumbuh nih justifikasi sing kayak Tijo ngomong. Apakah ya nun sewu ya? Apakah kemudian kabeh wong ngombe kuwi elek kayak gini? Apakah kabeh wong tatoan kuwi elek? Ternyata justru ketika sedikit ya nggak terus buka gerbang gede-gede terus melebu. Ternyata di situ justru banyak dapat referensi hidup. Bahkan pernah punya teman yang dulu dia itu pecandu sampai akhirnya jadi tahfiz Quran. Bukan endingnya dia itu seperti itu, tapi kronologis suatu perjalanannya itu menarik. Terus kemudian ada teman yang megang ideologis, mungkin di secara akademik orang yang kayak tadi memandang dia itu gini gitu, tapi dia ternyata punya capaian lain nih di luar sana. Yang mungkin ketika saya blok itu, aku ora bisa sinau gitu. Ya, mungkin tapi beda-beda, tapi yang pasti semua ajaran orang tua itu pasti baik ya. Iya pasti. Karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya itu pasti. Cuma nek menyoroti seputar orang tua ketika mungkin membatasi seputar apa sing mungkin jadi kesenangan anak kayak gitu misalnya. Jadi nek untuk masalah pergaulan kan wong tua karena pernah muda juga ya. Ketika mungkin orang tua punya tolak ukur di masa lalu, mungkin berangkat dari apa yang mereka jalani. Ya ketika di-share sama anak dan caranya untuk memupuk kewaspadaan anak. Itu kan sebuah hal yang ya wis pasti lah wong tua ya. Wong tua mesti kayak gue kan. Walaupun ternyata medannya udah proteksi tersendiri. Walaupun ternyata medan tempurnya udah berbeda ya. Iya. Ya sih nek aku deleng wong tua ketika mungkin dia menuntut anak untuk kamu harus misal bapaknya polisi, anaknya udah jadi polisi lah kayak. Itu kan mandan apa ya? Ya nyong nang kono mungkin bisa lah menjadi orang yang cenderung tidak menaati orang tua ya untuk hal itu loh. Untuk hal itu memang saklek harus. Iya, karena nangkuti itu. Mesti nang kono akan timbul tanggung jawab lebih dari diri kita sendiri untuk ya membuat pembuktian baik lah. Tanggung jawab atas pilihannya ya. Bertanggung jawab atas pilihan kita. Cuma nek menyoroti seputar kan kita bicara siklus secara usia ya. Ketika orang tua melarang kita untuk membatasi pergaulan kita terhadap orang-orang tertentu sing bagi wong tuane dhewe elek, kan ada pada siklus tertentu. Karena nantinya wong tua juga ketika nggak bisa kontrol itu lagi, pasti kita sudah dibekali dengan apa ya wejangan-wejangan di masa lalu sing nantinya juga akan jadi sudut pandang kita dalam menyikapi pertemanan itu sendiri kan. Betul. Ya orang tua tuh ada di pondasi dasar bagaimana anak itu sebelum akhirnya lepas dan orang tua nggak bisa kontrol lagi ya. Dan sederhana banyak problem yang terjadi di problem sosial yang terjadi di tengah masyarakat sejauh ini kan memang pendidikan yang paling efektif untuk penanggulangan itu kan justru malah dari keluarga kan. Ya disitulah fungsi orang tua.
Berarti ketika orang tua melarang sesuatu hal untuk membatasi anak dalam pergaulan, gue ya salah satu etikat mlebune kan. Etikat dalam rangka meminimalisir banyaknya problem sosial sing ana segi. Tapi kan ketika itu memang sudah menjadi istilah pokoknya dan orang tua melaksanakan itu dan itu oke, apakah kemudian itu terus sepanjang hidup anak akan berlaku kan? Bagaimana anak itu nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah mempunyai pandangan kan? Artinya dia juga tidak bisa terkurung, dia harus move dari jenjang dasar ke jenjang berikutnya. Oke Jo, nek misalnya sekarang nyanyi gimana Jo? Nyanyi lagu lah, nggak ketang sebait lah, biar teman-teman juga dengerin, biar Bang Yosafat juga lihat, Bang Ade juga lihat. Nyanyi lagu yang kira-kira ya lagunya Susah Tidur pastinya. Kalau boleh request Anak Sapi lah, Ratapan Anak Sapi. Ini dahsyat teman-teman. Anak Sapi. Oke. Senja yang menjelang, langit mulai petang, saatnya sapi pulang ke kandang. Dan ada masalah jauh ke masa depan, hidup mereka semua kan terancam, menunggu mereka tumbuh dewasa, menjadi santapan manusia. Ratapan anak sapi menangis sendiri, menanti induk yang telah tiada kembali, akibat keganasan manusia. Kau kan jadi korban berikutnya kalau kau sudah dewasa. Mantap. Nanti teman-teman bisa kepoin lagunya di channel Susah Tidur Musik. Nanti bisa lebih cepat dicarinya kalau di YouTube Gus Jajal. Ya mantan tambah musik ya. Iya, Susah Tidur Musik Ratapan Anak Sapi. Langsung ketemu. Jangan lupa di-subscribe teman-teman. Oke Mas Tijo, terima kasih atas waktunya. Oke. Kapan-kapan kita kayaknya mesti ngobrol lagi nih. Siap. Menarik sekali. Terima kasih atas inspirasinya. Terima kasih dari obrolan kita. Teman-teman tidak boleh berhenti berkarya, karena berhenti berkarya itu adalah permasalahan teman-teman. Ini seperti itu ya Mas Tijo. Karena berhenti berpikir, berhenti untuk menjadi lebih baik, ya itu masalahnya. Jangan permasalahkan kondisi. Mungkin segitu dulu dulur-dulur. Terima kasih. Kita jumpa di podcast berikutnya. Ya, salam. Tas Mas. Mantap.